Anak hero, anak hero, hero hebat, islami, rajin, optimis. Apa kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masih tetap berjumpa ya teman-teman, walau secara virtual. Ani rindu sekali kepada teman-teman hero di rumah. Semoga kita lekas bertemu segera dan belajar secara tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Coba Miss Ani mau tanya nih, ada yang tahu nggak ya? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya benar, PAI atau yang biasa disingkat Pembelajaran Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, Miss Ani akan menjelaskan pembelajaran PAI Pembelajaran 8. Subtemanya menghafalkan surat Al-Asr, menghafalkan surat Al-Asr, pesan surat Al-Asr, dan disiplin Nabi Lut alaihi salam. Disimak baik-baik ya teman-teman, boleh dicatat. Di sini ada teks lagu, judulnya Baca Hafal Al-Quran. Nada lagu Cicak. Mari kita nyanyikan bersama. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya. Yuk kita amalkan. Sekali lagi ya, lebih semangat. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya. Yuk kita amalkan. Yeay, good job. Pak Guru bilang, Al-Asr artinya demi waktu atau demi masa. Surat Al-Asr urutan ke-103 di dalam Al-Quran. Tito bilang, surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Mari kita baca bersama ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. Coba sekali lagi, lebih semangat. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. Coba sekali lagi, lebih semangat. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Coba sekali lagi, lebih semangat. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi
وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Perhatikan gambar ini. Bu Guru bilang, anak-anak, Al-Asr artinya demi waktu. Menghafal Al-Quran adalah ibadah. Aisyah berkata, Bu Guru, mari kita hafalkan surat Al-Asr. Teman-teman, sebelum membaca Al-Quran, baca ta'awuz terlebih dahulu ya. Silahkan dibaca secara mandiri ya teman-teman. Ada Pak Guru nih. Al-Asr artinya demi waktu. Tahukah kamu pesan dari surat Al-Asr? Oh, Tito ternyata tahu. Nomor 1, manusia yang tidak menggunakan waktunya itu akan merugi. Jadi, kalau kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kita merugi. Kenapa? Waktu itu tidak akan terulang kembali. Ya, waktu itu akan terus berjalan ke depan. Yang berjalan ke belakang adalah kenangan. Nomor 2, manusia beruntung adalah manusia yang beriman. Yang pertama itu beriman dulu ya. Berarti dia harus percaya kepada Allah. Karena kalau kita mempergunakan waktu di dunia tanpa kita beriman kepada Allah, maka amalan kita akan sia-sia semua. Yang kedua, selalu melakukan amal soleh. Jadi kita juga harus melakukan amal soleh ya. Harus sholat, harus zakat, kemudian baik kepada sesama, berinfak, sedekah, senyum, dan sebagainya. Kemudian saling menasehati dalam kebaikan. Nah, kita juga harus menasehati dalam kebaikan. Tetapi harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita juga harus menjadi contoh yang baik bagi orang lain ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah menjadi contoh yang baik, baik pula teman-teman kita. Pak Guru berpesan, karena itu kita harus disiplin dalam menggunakan waktu kalau kita mau menjadi orang yang beruntung. Coba diperhatikan ya. Di sini ada Pak Ustadz sedang berceramah. Kata Pak Ustadz, Nabi Lut adalah Rasulullah yang diutus kepada kaum Sodom. Nah, jadi Nabi Lut itu diutusnya kepada kaum Sodom ya.
kaum Sodom ini adalah kaum yang melakukan perbuatan keji, di mana mereka itu menyukai sesama jenis, dan laki-laki suka kepada laki-laki, dan perempuannya suka kepada perempuan. Kaum tersebut selalu buat durhaka kepada Allah. Mereka menyembah berhala, kemudian mereka jadi menolak ajakan Nabi Lut alaihi salam untuk menyembah Allah dan melakukan kebaikan. Ada ibu berbicara, kita harus mengikuti sikap Nabi Lut alaihi salam yang disiplin dalam beribadah dan selalu memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi, kita itu harus meneladani sifat disiplinnya Nabi Lut alaihi salam. Yang pertama, disiplin dalam beribadah. Yang kedua, Nabi Lut menggunakan waktunya dengan baik dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian ada lagi nih yang berbicara, ibu-ibu, kita harus saling menasehati dengan kebaikan. Selain kita harus disiplin dalam waktu dan memanfaatkan waktu dengan amal soleh, kita juga harus saling menasehati dalam kebaikan. Kalau ada teman yang salah, maka kita harus ingatkan dengan cara yang baik. Pak Guru berpesan, kamu harus disiplin waktu dalam menggunakan waktu karena waktu tidak akan pernah kembali. Waktu yang kemarin apalagi? Menggunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat karena waktu tidak akan pernah kembali. Dijawab oleh Tito, aku akan memanfaatkan disiplin dalam beribadah dan belajar. Jadi tugas kamu sebagai siswa, kamu harus disiplin dalam beribadah ya. Dan jangan lupa belajar karena waktu kamu sekarang dipergunakan dengan belajar. Setelah dewasa, hasil-hasilnya akan kita petik. Segala cita-cita yang kamu impikan, kamu inginkan, itu akan terwujud kalau kamu mau belajar. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman mampu memahami pembelajaran yang Miss Ani jelaskan. Bila ada yang perlu ditanyakan, tanyakan kepada Miss Ani. Teman-teman tidak usah malu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.